Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk Fitri. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Nama kamu Fitri kan? Iya, Bu. Dari kelas berapa? Tadi Bu lupa kemarin masuk kelas Saya berapa? dari kelas 12 MIPA 2. 12 IPA 2. Ya, kemarin Ibu beberapa kali ada sih melakukan bimbingan di kelas kamu. Sebelumnya terima kasih udah datang ke ruang BK. Pasti kamu kalau datang ke ruang BK ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan atau ada unek-unek gitu. Sih kalau Fitri mau cerita, gak usah khawatir. Fitri bisa cerita sebebasnya karena rahasia Fitri, cerita-cerita Fitri itu aman sama Ibu, nggak akan diketahui sama orang lain. Mungkin Fitri udah makan nih kan, lagi istirahat zuhur ya, udah sholat? Udah tadi, Bu. Tadi habis sholat saya langsung kesini. Oh gitu. Oke. Mungkin boleh Fitri ceritakan unek-unek Fitri sehingga datang ke ruang BK itu apa? Jadi gini, Bu. Saya tuh bingung. Saya tuh merasa akhir-akhir ini, beberapa bulan kebelakang ini, saya selalu merasa kayak ada beban, kayak merasa segala perbuatan atau perilaku yang saya lakukan tuh kayaknya berat gitu, Bu, untuk dijalankan. Sehingga saya tuh mau sekolah aja kadang kayak nggak semangat gitu, Bu. Nah, tapi saya tuh bingung apa sebenarnya masalah yang ada di diri saya itu. Iya. Mungkin sebelumnya Fitri boleh tolong ceritain kegiatan Fitri seminggu terakhir, bagaimana gitu kesehariannya. Keseharian Fitri dalam semingguan terakhir ini, Fitri itu emang lagi banyak-banyaknya tugas minggu, deadline, terus organisasi, jadi mungkin jadi sekre dalam suatu divisi, dan mungkin juga jadi PJ dalam kegiatan-kegiatan, sehingga Fitri itu kayak merasa setiap kali ada notif misalnya di WA gitu kan, Bu, Fitri tuh merasa kayak ini notif apa ya, mungkin ini minta tagihan atau gimana gitu, sehingga Fitri itu merasa kayak malas untuk melakukan kegiatan setiap harinya. Jadi kamu mungkin merasa tertekan, merasa terbebani karena banyak tugas-tugas dari organisasi gitu ya. Seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, kamu udah lama mengikuti kegiatan organisasi-organisasi seperti itu? Kalau untuk kegiatan organisasi sebenarnya saya udah lama, Bu. Cuman yang saya lebih tekankan ini pada saat masuk di perguruan tinggi ini gitu. Jadi mungkin karena ada perbedaan antara waktu sekolah dulu sama sekarang itu kan kayak ngerasa jauh kali bedanya, jauh kali merasa banyak kali bebannya gitu. Jadi mungkin kamu merasa terbebani, merasa tertekan, mungkin kaget gitu kan, perbedaan antara organisasi waktu kamu SMA dulu sama waktu kuliah sekarang. Lagi kan kuliah tugasnya banyak ya, Fit. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan Fitri cerita kalau terbebani dengan tugas-tugas organisasi, sibuk organisasi. Kalau itu kegiatan perkuliahan Fitri gimana selama perkuliahan? Ada mengganggu atau bagaimana? Kalau untuk kegiatan perkuliahan itu mungkin itu tanggung jawab dari Fitri kan, Bu. Cuman karena mungkin karena kesalahan Fitri juga ya, selalu nunda-nunda tugas sehingga kayak kepepet gitu sama pengumpulannya. Jadi mungkin bentrok antara pengumpulan tugas sama kegiatan revisi organisasi, sehingga Fitri tuh jadi kayak merasa seringkali cemas gitu, Bu. Ya. Jadi pertama kamu terbebani karena tugas-tugas organisasi yang banyak, terus tugas kuliah kamu yang kamu sering kerjakan dekat dengan deadline sehingga kadang bentrok. Mungkin itu yang menjadi beban kamu ya, bingung ingin mengerjakan yang mana dulu, tugas kuliah atau tugas organisasi. Baik. Kamu sebelumnya ikut organisasi ini kan ada PJ kamu bilang tadi yang jadi penanggung jawab gitu. Itu atas inisiatif kamu sendiri atau bagaimana? Nah, kalau untuk peminat PJ itu biasanya
Bu, kayak di rolling gitu, semuanya dapat giliran. Nah kebetulan kemarin itu giliran saya gitu. Iya. Mungkin saya kayak ngerasa mungkin dari organisasi sebelumnya nggak ada kegiatan kayak gitu, mungkin merasa kaget gitu Bu. Gitu. Misalkan kan Fitri dapat bagian nih jadi PJ acara misalkan. Nah itu tuh Fitri sebenarnya mau atau tidak? Maksudnya sebenarnya ingin menjadi PJ itu atau tidak? Kalau untuk ingin atau tidaknya itu tergantung teman-teman yang ada di dalam anggota penanggung jawab tadi Bu. Misalnya teman-teman itu bisa support, bisa kerjain sama-sama, mungkin Fitri akan menyanggupi. Tapi karena di sini teman-teman itu kayak nyerahin semuanya tuh ke penanggung jawab, jadi kayak semua itu harus ke Fitri gitu. Jadi Fitri ngerasa kayak kok aku sih semuanya gitu. Oke, seharusnya namanya tugas organisasi kan sudah ada porsinya masing-masing dan alangkah lebih baiknya jika tugas organisasi itu kita kerjakan emang kita mau di bagian itu. Nah Bu, jadi kayak gini Bu, di antara masalah Fitri tadi yang masalah kuliah, masalah organisasi gitu, maupun masalah Fitri sendiri, mungkin itu juga merupakan semuanya tanggung jawab dari Fitri kan, balik lagi ke Fitrinya, gimana Fitri nyelesainnya, menanganinya. Nah mungkin dari Ibu ada nggak sih Bu tips atau apa gitu sehingga Fitri itu bisa kayak keluar dari permasalahan itu, terbuka lah pemikiran Fitri tentang hal tadi. Sebelumnya Ibu ikut merasakan apa yang kamu rasakan, gimana namanya beban itu, beban kuliah bentrok sama organisasi, susah membagi waktu. Nah gini, kalau misalkan klise ya orang-orang bilang kayak kita itu mengatur jadwal, mana yang penting kita dahulukan. Misalkan deadline-nya masih jauh, kita bisa kerjakan dari sekarang, usahakan kita kerjakan gitu. Nah seharusnya misalkan Fitri ini dalam organisasi kebagian suatu tugas, itu Fitri seharusnya kalau misalkan memang merasa keberatan atau misalkan tidak sanggup di dalam PJ itu, seharusnya Fitri menolak untuk tidak menjadi penanggung jawab dari divisi tersebut, sehingga itu nggak menjadi beban Fitri lagi. Kan tadi ada Fitri bilang kadang kalau misalkan ditunjuk jadi penanggung jawab divisi itu, Fitri kayak merasa iya, tapi iyanya tuh tidak secara sukarela, tidak senang. Nah, langkah lebih baiknya memang kalau misalkan memilih penanggung jawab itu disesuaikan dengan apa yang Fitri inginkan. Kalau misalkan tugas kuliah, namanya kuliah wajar kan, banyak tugas gitu. Kita ingat poin utama kita, tujuan utama kita kan kuliah. Organisasi itu kan ibaratnya adalah sampingan, mencari relasi baru, teman-teman baru. Nah, kalau bilangnya kalau misalkan tugas kuliah aja, tugas kuliah dulu yang didahulukan daripada tugas organisasi. Menurut Ibu sih, Fitri lebih memanajemen waktunya. Mana yang penting nomor 2 seperti itu. Berarti di sini Fitri harus bisa lagi memanajemen waktu Fitri kan Bu, yang mana yang kepentingan, yang mana yang harus menjadi prioritas dan sebagainya gitu. Iya benar. Karena memang kita kan semua punya kegiatan kan. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengatur, memanajemen waktu dengan baik, pasti semua akan bentrok. Yang jadi beban kita sendiri juga ketika itu semua sudah mendekati deadline, kita pasti bingung kayak aduh yang ini belum selesai, yang ini juga belum, gimana nih dikumpulin besok, yang ini udah ngehubungin. Jadi kalau misalkan kita udah buat jadwal nih, oh yang ini udah selesai, berarti tinggal yang lainnya gitu. Udah selesai beban kita satu, kita ambil beban yang lainnya. Itu sih kalau dari Baik Bu, mungkin dari tips dari tadi mungkin udah ada pencerahan dari Fitri sendiri, mungkin udah dapat gambaran yang baik untuk kedepannya ada masalah-masalah atau apabila terjadi kayak gini lagi kedepannya Bu. Makasih semuanya Bu. iya, dan
kuat-kuat ya, namanya kalau kuliah tuh memang harus ada warnanya organisasi walaupun tugasnya banyak seperti itu. Ibu senang sih bisa dengerin kamu cerita, makasih udah mau cerita sama ibu, terima kasih udah datang ke ruang BK dengan sukarela. Saya juga terima kasih sama ibu udah bantu saya hari ini, udah mau dengerin keluh kesah saya hari ini. Terima kasih bu. Iya, namanya masalah itu kan wajar ya, kita butuh tempat untuk mengeluarkannya. Makasih Fitri. Terima kasih bu. Mungkin kamu boleh balik ke kelas ya, karena bentar lagi kayak masuk. Terima kasih ya bu. Iya, hati-hati.